Kok malam-malam suara kuda kemana, kata saya kan. Bawa kayak karung gitu, tapi yang jelas mah atasnya tuh kayak emas berkilauan gitu ya. Si Denia ini tiba-tiba suatu hari itu nggak datang, nggak ngaji. Kehilangan kan saya. Kemana anak tuh, biasanya sebelum asar juga dia udah datang. Kok nggak datang-datang, kata saya. Ya udah mau jam 5, kata saya. Kok nggak datang-datang, kemana ya? Udahlah, saya cari tuh Denia itu ke rumahnya, nyamperin. Saya tuh ke rumah Berasti. Assalamualaikum ibu, punten, kok Denia nggak ngaji ya hari ini? Kenapa? Oh iya lupa dok, itu si Denia itu sakit. Tadi tuh sama ibu dibawa ke dokter. Sakit apa bu, kata saya gitu ya. Tadi mau muntah-muntah, tadinya mau dirawat sama ibu tuh, tapi kata dokter bawa aja pulang. Panas, menggigil, demam lah gitu ya. Tapi ada kejang-kejangnya juga. Takut ya, kata saya gitu. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit aja? Tapi kata dokter nggak apa-apa, ini mah biasa sakit panas anak kecil, katanya cuman demam. Itu kan lagi keadaan tidur ya mang si Denia tuh. Dek, kata saya gitu. Akhirnya melek dia tuh. Mbak, katanya, kenapa dek? Mbak, matanya tuh melotot mang kaget. Lihat ke atas itu, di atas katanya ada apa? Ada apa sih nok? Itu di atas, ada apa deh? Nggak ada. Itu kayak banyak gitu orang rambut panjang, katanya kunti kata saya tuh. Saya tuh ngeliat nggak ada ya. Oh ngigo kali, katanya kalau orang sakit demam itu ngigo ya. Akhirnya saya pamit ke ibu, bu saya izin ya ke kamar mandi, kata saya, mau wudu, mau ngaji, kata saya gitu. Iya dok, sana ke belakang aja, katanya gitu. Akhirnya saya ke belakang. Ternyata bener mang di belakang itu ada sosok kayak nenek-nenek, rambutnya panjang, hitam semua, hitam kayak malampir kalau saya lihat mah. Lagi ngebebeda tuh, lagi iniin si Denia itu, nongol ngisep lagi, nongol. Astagfirullahaladzim, saya tuh kaget ya, kok itu mah ya bukan kunti ya, kayak malampir, kata saya. Ketawa dia, gitu tuh, gimana sih nenek-nenek gitu ya malampir, ya bener, kata saya tuh. Udah saya tuh baca-bacaan aja ya, ayat kursi biasa gitu. Tapi kasihan kan, namanya juga anak kecil itu ketakutan, tambah kejong, tambah menggigil itu mang gimana ini bu, bilang ke Bu Lasti, saya ngaji dulu ya, kata saya. Ya sok mangga. Akhirnya diminumin kan, sedia air saya buat minum Denia, akhirnya bisa tidur kan. Akhirnya saya pamit pulang. Saya coba mau tidur kan, udah mau jam 12 kan. Pas saya tidur, mau tidur nih, mau juga ngerebahin badan, ada suara aneh kan, toplak toplak toplak, kayak ada suara kuda, kata saya. Kok malam-malam suara kuda kemana, kata saya kan. Saya buka jendela kan, kaget mang tiba-tiba iya ada cahaya gitu, kayak kereta gitu, kayak kereta kencana ya kalau saya bilang. Si kudanya itu tuh warna hitam mang ke sinar sih, ada cahaya sinar dari kereta itu, bawa kayak karung gitu, nggak tahu isinya apa ya, tapi yang jelas mah atasnya tuh kayak emas berkilauan gitu ya. Yang aneh itu si kuda tuh nggak napak, tapi kedengaran suara. Mau kemana si kuda? Pas saya ini liatin terus ke belakang asrama. Kalau belakang asrama kan ini ya, ada banyak rumah kan, di situ ada banyak pohon-pohon juga gitu. Udahlah, pikir saya, saya terlalu capek mungkin, halu mungkin, udahlah tidur aja, nanti keburu subuh kan, gitu saya. Udah akhirnya saya tidur. Saya bablas tuh, nggak sholat malam gitu kan, bangun subuh aja. Setelah sholat subuh, tiba-tiba Bu Lasri itu ngegedrog itu kamarnya Bu Haji kan, pas ini tuh kamar gitu ya, di situ tuh Bu Haji tuh
Assalamualaikum. Kenapa bu? Itu Denia tolongin. Kenapa? Denia itu loh katanya kejang-kejang kenapa? Kan tadi udah tidur, udah enakan. Waktu malam saya kesana mah nggak tahu, matanya melotot Duk. Kok melotot kata saya, kayak ini dong yang semalam saya lihat gitu kan. Saya udah tuh, ya Allah, akhirnya saya kesana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata nggak ketolong Mae, berbusa si mulut tuh Mae, berbusa. Kaget saya tuh ya, kok kayak keracunan kata saya. Jadi pas saya sama Bu Haji sama Bu Lastri ke situ tuh ya, ternyata itu lagi sakratul maut mungkin. Tiba-tiba berbusa gitu ya, si mulut tuh kayak orang gitu loh Mang. Kaget saya juga ya. Akhirnya udah disiapin tuh buat pemandiannya ya. Saya juga ikut tuh ngemandiin ya. Kalau Pak Herman dengan Bu Lastrinya sedih atau biasa aja? Si Bu Lastri mah pingsan. Kalau Pak Herman biasa aja. Pas jenazahnya dibalikin gitu ya, ada yang janggal Mang. Si ini nih, punggungnya tuh kayak lebam-lebam gitu. Saya nangis dari situ. Sebenarnya saya tuh nggak kuat ya, nggak mau ikut ngemandiin ya. Kok lebam-lebam kata saya, bulut-bulut gitu loh, aneh, biru bercampur merah gitu loh. Ya Allah, kasihan banget gitu ya. Ini kok kayak orang habis dipukulin gitu loh Mang. Udah akhirnya dikubur tuh si Denia kan. Udah selesai pemakaman, nggak jauh juga sih, di belakangnya kan ada pemakaman kan, di situ pemakaman umum. Udah itu udah selesai. Yang saya aneh itu ternyata kekayaannya si Pak Herman itu semakin ini Mang, semakin bertambah. Malah dia tuh beli perkebunan pisang. Setelah Denia meninggal. Hartanya meningkat. Dalam masa berapa lama itu? 1 atau 2 bulan gitu ya. Melesat ya? Iya melesat. Aneh kan?